biaya tenaga kerja langsung. Ada yang udah coba? Halo? Sudah coba Pak, tapi buat waktunya itu kan yang di mesinnya 25 hari, 21 jam ya Pak? Ya. Nah nanti kalau di perhitungan tenaga kerjanya itu sama 25 hari kali 21 jam atau beda ya? Kalau di perhitungan tenaga kerja kan dia 8 jam ya per hari. Untuk tenaga kerja kan berbeda ya sama mesin ya. Kalau mesin kan kita bicara tentang penyusunan mesin dalam 1 tahun ya. Tergantung dari berapa tahun kita ambil untuk biaya penyusunan mesin ya. Nah, di situ kan untuk mencari jam kerja mesin, karena mesin sendiri kan kalau kita patok 24 jam, itu kan nggak mungkin jalan terus ya. Karena di proses produksi pasti ada namanya apa? Setting, ada trouble di mesin, makanya kita kasih spare satu shiftnya itu 7 jam ya. Jadi kalau 3 shift 21 jam. Nah, kalau untuk menghitung tenaga kerja, kontribusinya dalam pengerjaan kemasan bintang Asia, itu kita perlu berapa lama jam kerjanya? Nangkep maksud Bapak? Ika. Bapak boleh diulang sekali lagi? Ya, ada perbedaan dalam perhitungan jam kerja mesin sama tenaga kerja ya. Tadi kan Ika bertanya tentang jam kerja mesin sama tenaga kerja ya. Waktu kita menghitung biaya penyusunan mesin, itu kan kita harus tahu harga mesin sama time payment ya, dalam arti waktu pengembalian atau BIP-nya kita akan kembalikan dalam berapa tahun ya. Nah, untuk menghitung jam kerja mesinnya, karena mesin sendiri kan nggak mungkin non-stop 24 jam. Mungkin ada sih, tapi kan kita kasih spare ya. Makanya hitungannya dalam satu shift itu 7 jam. Ya. Nah, kalau untuk tenaga kerja, dia mau 7 jam, 8 jam, maksimal 8 jam kan dalam satu hari ya. Itu gajinya kan tetap ya. Gajinya gaji UMR kan. Kita sepakatin bareng-bareng kemarin. Makanya tetap hitung 8 jam. Jadi kalau dalam Berarti 3 shift berarti 24 jam dianya. Berarti jadi 25 hari 8 jam kerja ya Pak? 25 hari 8 jam kerja. Nah, untuk Atau kemasan 26? bintang Asia, soalnya kemarin kita ngitung berapa hari waktu hitung teman-teman ngitung jam kerja mesin. Pas penyusutan mesin 25 hari kali 21 jam. Iya, oke. Ya, sekarang kita menghitung tenaga kerja. Udah dicoba, disimulasikan. Bisa ditampilin nggak, Ika? Sebentar, Pak. Yang lain udah ngitung juga kan ya? Biar bisa ngikutin. Yang lain udah nyoba hitung kan? Iya, Pak. Oke. Coba kita lihat. Oke. Dibesarin dikit bisa nggak, Ika? Presentasinya bisa dibesarin dikit nggak? Oke, di sini upah UMR-nya 4.900.000 per bulan ya, tunjangan karung 1 juta untuk mesin printing ya. Nah, di sini karena biaya operasionalnya
4 kali 49 tambah 1 juta. Jadi 20 juta 600. Itu dalam satu bulan ya. Gaji departemen printing lah. Unit printing ya. Nah, kalau kita hitung per jam, ya, per jamnya jadi berapa nih? Jadi 20, karena di sini 26 hari kerja ya. Ini soal sampel atau soal bintang kemasan bintang Asia nih? Bintang Asia, Pak. Tapi jam kerjanya ngikutin yang dari PPT Bapak waktu itu. 26 hari 8 jam. Oke. Kalau harusnya untuk hari kerja kita samakan dengan yang apa? Perhitungan penyucian mesin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ambil ini dulu lah. Kalau di penyucian mesin itu 25 hari ya? Iya, 25 hari, Pak. Ya, hari kerjanya berbeda 1 hari ini berarti ya. Oke, nah kita lihat itunya dulu aja. Oke, udah dapat 24 jam, 5 ya. Proses pengerjaan bintang Asia berarti 24 jam, 5 ya. Ika. Iya, Pak. Jadi dapatnya 2 juta 4,26431. Nah, kalau udah dapat seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman tinggal konversi jumlah pesanannya berapa, kontribusi mesin printing untuk tenaga kerja, untuk kemasan itu berapa duit, tinggal dibagi jumlah oplah aja di sini. Udah dihitung sampai sana belum? Belum sampai dibagi oplah, Pak. Coba langsung dikerja nih Kak, kita simulasi dibagi oplahnya berapa kemarin? Kalau yang bintang kemasan Asia berapa? Proyeknya kita berapa? Pesanannya berapa? 10 juta, Pak. 10 juta udah termasuk kuis belum? Belum, US-nya 5%. Berarti 10 juta 500 ya. Ya udah coba. 2 juta 426 dibagi 10 juta 500 itu berapa hasilnya? Dibantu ya teman-teman biar cepat hitungnya ya. Jadi berapa rupiah? Nol koma 231. Dibantu hitung ya, teman-teman. Kalau salah dikoreksi ya. Oke. Kalau udah dapat, sekarang masuk ke mesin extrude. Ya, sama perhitungannya. Langsung dibagikan 10 juta 500 jadi berapa dong? Dibagi 10 juta 500. Mesin dry juga sama.
Kalau udah dapat angka tenaga kerja masing-masing unit mesin, nah tinggal teman-teman jumlahkan aja biaya mesin printing berapa, extrude berapa, dry berapa, sama slitting berapa. Nah itu didapat upah tenaga kerja untuk proses pembuatan kemasan bintang Asia ya. Kalau udah dapat itu, nah sekarang kita coba jumlahkan dari biaya bahan baku, biaya penyusunan mesin, tenaga listrik, sama upah tenaga kerja di berapa duit angkanya. Rp129,94 per piece ya. Oke. Nah, sekarang material kita coba nomor 1 sampai nomor 7 bisa digabung nggak, Ika? Nomor 1 sampai nomor 7 dijumlahkan berapa dapatnya? Dijadiin satu. Ya, dijumlahkan angkanya berapa? Total untuk material, dari material substrate sampai solvent itu biaya materialnya berapa duit? Kita pengen lihat. Dari nomor 1 sampai 7 itu di total jadi berapa? Rp128,367. Oke. Ya, stop sampai di situ dulu ya. Nah, jadi kita sebenarnya ada empat komponen biaya di sini ya. Biaya tenaga, biaya material, bahan baku ya. Bahan baku itu dari material substrate sampai ke solvent, itu kita sebut biaya bahan baku ya. Itu untuk proses kemasan bintang Asia didapat angka 108,367 ya teman-teman ya. Nah, untuk biaya penyusunan mesin itu 0,833, listrik 0,69, tenaga kerja 0,478. Nah, maka didapat harga pokok produksi 130.414 rupiah per piece-nya. Nah, kalau Bapak tanya, harga pokok produksi sama harga pokok kemasan beda atau sama? Harga pokok produksi sama harga pokok kemasan. Menurut teman-teman sama atau beda? Kalau menurut Ika sama nggak Ika? Sepertinya beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau harga produksi itu harga yang dikeluarkan buat memproduksi satu kemasan. Harga kemasan, harga jualnya mungkin, Pak. Kita belum bicara harga jual ya. Masih bicara harga pokok, sama-sama harga pokok nih. Harga pokok produksi sama harga pokok kemasan. Ya. Kalau harga pokok produksi kita udah dapat nih 130.418. Apakah harga 130.418 itu udah termasuk, kalau kita bicara BIP ya balik modal lah, kalau kita jual 130 itu kita nggak rugi nggak untung gitu. Menurut teman-teman gimana?
kalau kita jual seharga 130,419, apakah kita akan rugi atau apakah kita akan balik modal? Kalau untung enggak lah ya. Nah, ingat pelajaran minggu lalu kita ada namanya cost tenaga kerja itu dibagi berapa dua? Dibagi berapa? Masih ingat minggu lalu? Dua, Pak. Dua. Yang satunya apa? Upah langsung sama upah tidak langsung. Ya, ini kita bicara tenaga kerja yang 0,478 itu berarti kan upah tenaga kerja langsung yang memproses kemasan itu sampai jadi ya. Tetapi di balik proses ini kan waktu kita gambarkan proses kembang ya, proses rumah sakit kemarin, ternyata ada bagian-bagian lain yang ikut juga mensupport sehingga terjadinya proses pengerjaan kemasan ini ya, kayak bagian pembelian ya, bagian keuangan, bagian puisi, bagian R&D, bagian marketing. Nah, itu kan belum tetap harus digaji kan? Benar nggak? Iya, Pak. Benar ya? Nah, gimana caranya menggaji bagian-bagian tersebut? Berarti kan kos-kos itu yang belum kita masukkan kan? Selain biaya kerja tidak langsung, ada biaya lain nggak yang belum kita masukkan? Masih ingat nggak waktu proses pertama kali kita belajar kalkulasi harga pokok? Teman-teman waktu itu bikin produk apa ya? Pisang goreng atau apa ya? Pisang goreng bukan ya? Ayam. Oh, ayam goreng ya. Nah, waktu kita bicara ayam goreng kemarin, kita coba detail ya biaya-biayanya ya. Ternyata nggak hanya cukup material aja, nggak hanya cukup gaji aja. Ternyata kemarin kita perlu ada tempat gedung ya, sewa gedung ya, sewa tempat. Gimana kalau mesin gasnya rusak, perlu perawatan, perlu perbaik. Sama ya, di proses ini juga sama seperti itu. Kalau mesinnya rusak kan berarti harus ada biaya perawatan mesin ya. Biaya lain itu termasuk sewa gedung atau kalau memang nyewa gedungnya harus kita bayar. Kalau mesinnya rusak harus kita perbaikin ya. Apalagi? Biaya apa lagi? Kalau ada iklan atau promosi, berarti kan kita harus mengeluarkan budget juga kan ya. Terus kalau untuk bicara tentang biaya lain-lain itu, misalnya kayak kalau teman-teman akhir tahun atau mau lebaran harus bayar apa tuh? Tunjangan tahun baru sama tunjangan lebaran ya. Itu harus dikeluarkan oleh perusahaan kan? Iya, Pak. Terus apalagi asuransi kesehatan misalnya ya. Kayak sekarang wajib BPJS. Nah, itu kan harus tetap dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana kita menghitung biaya tenaga kerja tidak langsung sama biaya bukan biaya lain-lain tadi ya. Nah, kalau tenaga kerja langsung gampang ya. Karena kita tinggal mesinnya apa, prosesnya apa. Misalnya dia proses di printing, extrude, dry, slitting, berarti 4 itu yang kita hitung, tenaga kerja langsung berarti kan. Tapi kalau dia tidak masuk mesin extrude, langsung ke dry ya, berarti yang kita hitung hanya dry aja ya. Misalnya printing, dry, slitting ya. Hanya itu yang kita hitung, itu berarti tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau tenaga kerja langsung ya. Kalau tenaga kerja tidak langsung, kayak bagian pembelian, bagian satpam, bagian OB, bagaimana menghitungnya sih? Nah, biasanya sih ada 2 cara ya teman-teman ya. Kalau perusahaan yang teman-teman kalau bayangin kayak perusahaan DNP ya, dan Nippon ya, salah satu perusahaan packaging di Indonesia ya, atau Topan Printing itu perusahaan Jepang ya. Karyawannya itu bisa sampai di atas 1000 ya, ribuan lah untuk perusahaan packaging ya. Kalau Topan kurang lebih di bawah 1000, tapi cukup banyak ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghitung nih? Misalnya kalau untuk printing sampai slitting kita butuh berapa tenaga kerja sih? Cuman berapa tenaga kerja? Printing kemarin berapa? 4 ya. Printing 4. Terus extrude 3 ya. Terus dry 2, slitting 1. Berarti kan hanya cuma 10 ya. 10 orang ya. 10 orang. Sebenarnya kalau untuk diproduksi
nggak terlalu banyak, tergantung line-nya ya. Kalau misalnya mesin printingnya ada katakanlah 20 nih misalnya ya, atau 15 lah. 15, berarti kalau 15 kali 4 berapa tuh? 60 ya? 60. Itu satu shift tapi ya teman-teman ya. Hanya dari jam, misalnya jam 7 sampai jam 3 kalau shift itu. Kan dia 3 shift kan. Kalau mesin-mesin produksi seperti ini kan 3 shift. Berarti kalau 60 kali 3 udah berapa tuh? 180 ya. 180. Itu baru mesin printing ya. Nah, itu gampang hitungnya karena memang dia berhubungan langsung dengan produksi ya. Tinggal kita hitung jam kerjanya, biaya mesinnya berapa, kita dapat bisa hitung. Nah, tadi kalau kayak gaji direktur, gaji manajer, supervisor ya, terus gaji supervisor R&D, bagian pembelian, satpam. Nah, di sini ada cara ya teman-teman ya. Kita balik ke tadi Kak, balik ke rekapan biaya. Nah, di sini di nomor 11 deh Kak, tambahkan, ditambah nomor 11, tenaga kerja tidak langsung sama biaya lain-lain. Kayak biaya perawatan mesin ya, kalau tiba-tiba mesinnya rusak, itu berapa persen kita masukin ya, harus kita tambahkan juga. Dan biaya lain-lain ya, kayak perawatan mesin itu kan, tapi menghitungnya memang dalam budget itu di sini dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Biasanya perusahaan kalau untuk biaya-biaya lain-lain itu kayak perawatan mesin, perawatan gedung biasanya dalam 1 tahun. Nah, ini coba kita petakan dulu ya. Sebelum kita masuk angka ke sana, nah 130.418 ini harga pokok produksi ya. Cara menghitung, untuk menghitung biaya tenaga kerja lain tidak langsung dan lain-lain, coba kita ini tambahkan dulu. Profitnya kita mau tambah berapa persen di sini? Dari 130.418 coba kita tambahkan misalnya profitnya 25% deh, oke. Kita tambahkan 25% berapa duit ya jadinya? 130 tambah 25% berapa? Bantu hitung ya teman-teman ya. 130 rupiah, 418 ditambah 25%. Jadi berapa? Anggapannya kita mau ngambil profit 25% nih. Jadi berapa tuh hitungannya? Jadi berapa rupiah? 163,02 rupiah ya. Nah, kalau selisih antara 163 sama 130, berapa duitnya? 163 dikurang 130,418. Berapa rupiah? Selisihnya ditulis di sini, Pak. Ya, coba kita tulis dulu. Nah, 32,6 ya. Nah, pertanyaan Bapak, 3,6 itu untungnya segitu atau bukan? Selisih laba atau bukan? Atau profit? 3,26 itu. Laba ya Pak. Menurut Arifin laba. Ya. Oke. Ada yang lain? Apa sama semua? Ya, jadi sini ini sebenarnya 32,6 ini
belum dihitung, belum lama ya teman-teman ya. Karena kita masih ada yang poin 11 ini yang belum kita hitung kan. Benar ya? Ini kan Iya, harus digaji kan? Harus tetap dikeluarkan kan biaya ini kan. Benar ya? Ya, jadi 32 ini belum selisih. Nah, 25% ini salah satu cara kita memasukkan bukan keuntungan ya. Ini salah satu cara untuk menghitung tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini biasanya ya teman-teman ya. Tenaga kerja tidak langsung, biaya lain-lain, tenaga kerja, listrik dan penyusutan itu harus di bawah 10% dari harga jual ya. Nah, sekarang coba kita hitung nih. Material cost-nya 128. Ini material cost ya. Bomnya ini kan 108,367. Kalau kita bandingkan dengan harga jual 163,02, itu berapa persen? Di sini ditulis Ika, di dalam kurung Ika, 100 material cost itu berapa persen? Coba 128,637 dibagi 163,025 itu dapat berapa persen? tiga ya. Dapat berapa persen? Kali 100 berarti 78,7 berarti ya. Kan dikali 100% kan ya. %. Oke, itu material cost ya. Oke. Nah, sekarang biaya penyusun mesin sama. Dihitung berapa persen kontribusinya? %, mesin 0,54%. Oke. Listrik bantu hitung ya teman-teman ya. Biar cepat. Terus tenaga kerja langsung ya itu ya. Nol koma 29%. Nah, kita udah dapat peta nih ya. Sesungguhnya kalau kita udah untuk menghitung suatu produk, memang kontribusi biaya itu sebagian besar kan di material bahan baku ya teman-teman ya. Nah, ada pun misalnya kayak penyusun mesin, ini tergantung dari kebijakan manajemen ya. Bisa kita tambahkan jadi 1% atau 1,5% ya. Kalau listrik nggak bisa ya. Kalau yang ini bisa nih. Kalau penyusun mesin kan tinggal mengatur dari harga mesinnya tadi, break even point-nya kita mau perpendek atau perpanjang. Semakin lama berarti harganya semakin murah ya.
Tapi kalau kita semakin pendek, berarti di sini akan naik persentasenya, ya. Kalau dari 10 tahun kita rubah menjadi 8 tahun misalnya, otomatis ini akan naik nih, ya. Nah, sekarang coba kita total, Ika. Dari biaya material sampai tenaga kerja langsung itu udah berapa persen totalnya? 78,7 ditambah 0,54 ditambah 0,42 ditambah 0,29 kita dapat berapa persen, teman-teman? Nanti ke depan sebaiknya teman-teman kerjakannya di Excel ya, teman-teman, lebih gampang gitu ya, nanti ya. Jadi kalau ada perubahan atau menjumlahkan itu di Excel lebih cepat sebenarnya ya. Jadi 79,95%. Nah, ini baru sampai ke tenaga kerja langsung. Ya, sampai tenaga kerja langsung. Tadi kan poin yang biaya penyusun mesin, listrik, tenaga kerja langsung, sama tenaga kerja tidak langsung itu yang bagus itu kan di maksimal itu 10%. Yang bagus di bawah 10% ya, sekitar antara 6 sampai 8% itu oke banget ya. Nah, sekarang kita ambil sampel misalnya di sini kita tambahkan berapa? 7% misalnya untuk tenaga kerja yang tadi tidak langsung dan biaya lainnya. Kalau 7% dari 163 rupiah itu berapa duit? Ini kita anggap 7% deh, Kak. Misalnya kita ambil simulasi, dia tidak boleh lebih dari total yang poin 8, 9, 10, sama 11. Itu tidak boleh lebih dari 10% ya. Nah, sekarang kita ambil 7%. 7% dari 163 itu berapa? Tujuh persen dari 163,02. Dibantu hitung teman-teman. 163 kemudian kali 7% itu dapat berapa? Sebelas 11,4114, Pak. Ya, udah masukin 11,4114. 4 ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita jumlah total ya. Total dari 1 sampai 11. 1 sampai 11 itu kita sebut biaya harga pokok kemasan ya. Tadi ada berbeda ya. Harga pokok produksi sama harga pokok kemasan ya. Yang baru jadi berapa tuh? Kalau 130,418 ya, itu harga pokok produksi tadi ya. Nah, sekarang kita tambahkan dengan 11,411 ya. Jadi berapa tuh? Ini kan tadi belum kita tambahkan yang poin nomor 11 ya. 130,418 ini kan belum kita tambahkan tenaga kerja tidak langsung sama biaya lain-lain. Nah, sekarang kalau kita tambahkan ya. Jadi sini judulnya gini aja, Ika. Harga pokok kemasan jadi kalau bicara harga pokok kemasan itu berarti semua biaya udah kita hitung ya. Semua biaya udah full masuk tuh. Yaitu 130,418 ditambah 11. Ini angkanya terlalu ini jadi 11,411 lah. Jadi berapa tuh? 141. 141.
829. 829. Nah, 4. 4. Iya. Oke. Jadi teman-teman beda ya, nanti hati-hati ya. Harga pokok kemasan itu berarti sampai produksi aja ya. Kalau bicara harga pokok kemasan, berarti dia udah masuk ke tenaga kerja tidak langsung sama biaya lain-lain. Nah, walaupun nanti sebenarnya sih kalau perusahaan yang udah tersistem, mereka ada budgetnya ya. Misalnya untuk perawatan itu misalnya 1% ya. Untuk tenaga kerja misalnya 3% ya. Tergantung. Intinya sih yang bagus, yang ideal itu dia di bawah 10%. Tapi kalau udah di atas 20% bisa terjadi sih. Teman-teman kita break sebentar ya, azan ya. Kita break, nanti kita lanjutin lagi ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Bisa ditampilkan lagi, Kak? Oke, tadi sampai mana tadi? Ya. Nah, selisih harga pokok kemasan sama harga jual ya, itu kita sebut baru bicara keuntungan, laba atau profit ya teman-teman ya. Si antara 193 dikurang 141, itulah profit
proses pembuatan kemasan bintang Asia ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Jadi catatannya ya, kalau untuk di sini kan kalau kita lihat untuk biaya material ya, itu kan 78,7% ya. Ya. 78,7% ini sebenarnya cukup tinggi ya. Yang ideal itu antara 65 sampai 75 ya. 65 sampai 75% itu yang ideal ya. Tapi ini nggak apa-apa nih karena kita kan simulasi ya. Terus untuk biaya penjual mesin, listrik, tenaga kerja ya, tenaga kerja tidak langsung dan biaya lain-lain itu kurang lebih berapa persen berarti? Kurang lebih 11% ya, kurang lebih 11% ya. Nah itu juga sebenarnya kurang 11% bukan? Sorry. 78. Kalau di total berapa nih? Kita. Kalau kita total semua, berapa persen? Persentase 79,95 ya? 79 bukan 89 ya? 78 tambah 7 aja udah 85 ya? Ini 79,95 ini apa, Kak? Itu sebelum ada tenaga kerja tidak langsung. Oke. Kalau udah dimasukin tenaga kerja tidak langsung jadi berapa persen? 86 ya, 86,95 ya. Kalau ditambah 7% berarti ya. Nah, kalau dilihat ini sih 86,95% itu berarti kurang lebih 13,05% ya keuntungannya ya. 13,5%. Kalau secara perhitungan sih masih oke ya teman-teman ya. Kalau kita kalikan 21 berapa? 21 rupiah dikali berapa? Pesanan 10 juta ya. Berarti kan untungnya kurang lebih 21 jutaan ya. Benar ya? Pesanannya kan 10 juta ya tadi ya. Iya. Berarti untungnya 210 juta ya. 211 ya. Gede ya, teman-teman ya. Gede atau kecil dong? Gede ya. Itu hanya dikerjakan dalam 20 berapa jam prosesnya, kurang lebih. Untuk printing hanya kurang lebih 26 jam ya. Ya, kalau teman-teman bayangkan ini kerja dalam 26 hari kerja atau 25 hari kerja, kondisinya seperti ini ya, ya berarti tinggal teman kalikan aja, berarti profit perusahaan akan jadi berapa ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi yang teman pegang kunci itu material cost ya. Biaya bahan itu nggak boleh, harusnya sih yang ideal ya 65 sampai 75%. Itu ideal, tapi kenyataan di lapangan ya teman-teman ya, karena persaingan, kompetisi, kalau perusahaan-perusahaan kayak apa Unilever ya,
terus kayak Indopod itu ya, Wingspot, apalagi yang gede-gede yang kontribusi kayak. Nah itu mereka punya semacam estimator lah kayak teman-teman nih. Ini mereka bisa menghitung nih biaya kemasannya ini berapa duit nih, sampai biaya material, tenaga kerja, sampai itu mereka bisa hitung. Nah biasanya kita sebagai supplier ya, pemasok kemasan, tinggal dikasih mau ngambil untung berapa nih. Kalau menurut mereka 10% ke atas itu kegedean. Ya. Ada yang sampai 5% juga masih bisa diambil. Dengan kondisi 5% pun profitnya diambil. Kalau ini kan kita hitung berapa nih? 13, berapa persen nih profitnya? 13,05 ya. 13,05% ya profitnya ya. Nah kalau kita udah terjun di dunia industri, ya bisa dapat yang seperti ini, bisa enggak. Karena ini kan perusahaan kemasan itu kan berdasarkan pesanan order ya, berdasarkan pesanan customer. Berbeda kalau kita bicara tentang kalau bikin Indomie ini, mie-nya ya, bukan kemasannya ya. Mie kita mau pasarkan misalnya 100.000 piece. Kita bisa target. Karena kita sebagai pembuat mie-nya ya, kita bikin 100.000 nggak masalah. Nah, tetapi kalau sebagai pembuat kemasannya, kita tergantung dari pesanan pabrik mie tadi. Saya pesan 100.000, kita tergantung mereka gitu loh. Nah begitu kan di mesin-mesin ini kan nggak hanya ordernya kemasan bintang Asia aja kan, pasti ada kemasan yang lain ya, ada bintang Kejora, bintang 7 misalnya, bintang-bintang yang lain ya, atau kemasan Indomie, atau kemasan apa minyak goreng, macam-macam lah. Ya, jadi di sini variasi jobnya sebagai perusahaan kemasan packaging biasanya juga bervariasi ya, tidak hanya satu order ya. Bahkan kayak Danipon itu ribuan job ya, dari mana aja masuk gitu loh. Dari produk farmasi misalnya, dari produk makanan, dari produk pupuk misalnya, dari obat, dari apa lagi, banyak ya, kemasan itu banyak, hampir menyeluruh ya. Ya jadi yang poin Bapak yang teman-teman harus pahami tadi ya, teman-teman harus paham expert dalam menghitung biaya bahan baku ya, ini yang 78% ini, idealnya sih 65-75% sih. Nah karena di sini kadang-kadang proses produksi ini kan bisa 78 ini mana tadi 78,7% ini bisa naik, bisa turun ya teman-teman ya. Kalau waste-nya naik nih, waste-nya bukan berapa persen tadi? 5%. Misalnya 10% ya. Berarti di sini bukan 78,7 lagi di sini. Karena misalnya di proses produksi ya, proses produksi ternyata banyak rusak nih, banyak kerusakan sehingga harus ditambahkan bahan baku. Dihitung-hitung ternyata waste-nya jadi 10% misalnya ya. Berarti material cost-nya sini udah naik nih. Otomatis naik di sini, bukan 78,7 lagi. Ini bisa jadi 83,7 ya. Begitupun di jam mesin nih, ya, atau di tenaga kerja nih. Tenaga kerjanya lambat nih, kerjanya tidak sesuai target misalnya ya. Dan yang tadinya mesin speed 200, dia hanya jalan 100 misalnya. Ya. Bisa tadinya mesin speednya 250, dia jalan misalnya 200. Itu akan berpengaruh ke apa? Biaya kos tenaga kerja ya. Sama, listriknya juga akan berpengaruh nih. Kalau mesinnya lambat otomatis jam kerja pemakaian listrik makin banyak ya. Karena mesinnya jalan tapi pelan, listriknya juga makin banyak. Biaya penyusunan mesin juga akan bertambah, jadi akan naik juga ya. Karena jam kerjanya makin panjang ya. Ini akan berpengaruh ya. Nah, di sini memang tugas kita ya teman-teman, kita menghitung sampai harga pokok produksi ya, yang harus teman-teman pahamin ya. Masalah tenaga kerja tidak langsung, biaya lain-lain itu tugasnya direktur lah yang punya pabrik ya. Yang punya pabrik. Nah, kecuali ke teman-teman nanti kalau udah punya pabrik sendiri ya harus bisa. Tapi rumusnya udah Bapak kasih nih ya. Caranya udah Bapak kasih, tapi nanti yang kita pelajarin sebenarnya sampai harga pokok produksi. Nah, kalau untuk yang bedah 7% ini ya, 7% dari mana sih?
Yang tadi tenaga kerja tidak langsung, biaya perawatan, biaya THR, biaya asuransi. Nah, itu banyak lagi tuh. Banyak rumusnya tuh. Detail satu persatu harus di breakdown oleh perusahaan ya. Sehingga dia mendapatkan tidak boleh lebih dari 10% dari angka yang 8 sampai 11 itu. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Sudah ada gambaran teman-teman? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Jadi ini cara pertama. Cara keduanya itu dia langsung tambahkan 7% nih ya. Tadi kita hitung dulu ini kan. Kita hitung dulu harga pokok produksinya berapa. Kita ambil profit ya. Misalnya profitnya ada 5%. Nah, dari situ dia baru kita menghitung angka 7% ini. Nah, yang paling gampang sih memang ya udah tenaga kerja sama biaya lain kita masukin misalnya berapa? 7% atau 8%. Otomatis harga pokok kemasannya akan langsung kelihatan ya. Sampai sini yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Kalau cukup jelas, kita ada nanti ya bentuk kelompok untuk presentasi ya teman-teman ya. Jadi tugas teman-teman mencari survei pasar lah, mencari kemasan yang ada di pasar, dihitung ya harganya berapa sampai harga kemasan sama harga pokok produksinya ya, sama harga jual ya. Itu teman-teman harus bisa breakdown sampai ke sana. Nah, kelompok ini nanti akan presentasi ya. Kita udah punya kelompok belum untuk kelas B? Estimasi. Mau bentuk kelompok baru atau mau kayak kelompok lama? Kita ada berapa sih? 26 ya? 26, 27? 27. 7, Pak. 27, berarti kurang lebih. Kita bikin 5 kelompok lah ya. 5 kelompok. Masing-masing kelompok mencari kemasan yang ada di pasaran, menghitung harga kemasan tersebut. Ya, jadi menghitung dari awal nih ya. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa komposisi kemasannya apa, menggunakan mesin apa ya, spek mesinnya seperti apa, listriknya berapa kWh per jamnya, dibutuhkan berapa tenaga kerja. Jadi ya nanti ada korelasinya ya teman-teman ya. Kalau printingnya makin, kemasannya makin banyak warnanya, otomatis mesin printingnya kan banyak tuh. Artinya perlu tenaga kerja yang cukup lebih banyak berarti ya. Kalau kemasannya tebel nih, ada PET, ada paper, ada alu, ada PE, ada ini, berarti tahapan prosesnya makin panjang tuh ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan perhitungan harga. Jadi semakin rumit kemasannya, semakin banyak teman-teman belajar ya. Menurut teman-teman yang udah kita hitung itu udah semua biaya belum? Udah masuk semua enggak? Yang tadi yang punya filenya Ika, udah masuk semua biaya belum? Atau ada biaya lain yang belum kita masukkan? Kalau biaya pembuatan acuan cetak misalnya ya teman-teman, itu masuk ke biaya mana tuh? Printing, Pak. Printing ya. Nah, itu masuk ke komponen biaya apa? Bahan baku atau biaya lain? Biaya lain-lain. Biaya lain ya. Karena kalau kita bicara industri, salah satu customer itu kan kita harus service ya, biaya entertain lah. Karena kalau prosesnya banyak, kalau industri kan biasanya jutaan meter ya, jutaan piece ya. Tapi kalau yang UKM, yang kecil-kecil ya, yang nggak banyak nih, biasanya industri kemasan itu mereka bebankan biaya apa? Kayak pembuatan acuan cetak, biaya silinder, biaya fotopolimernya itu dihitung ya.
Maka cenderung semakin dikit ordernya, harga kemasannya semakin mahal ya. Karena silinder sendiri itu udah hampir 2 juta, 3 jutaan satu warna ya. Sama kalau fotopolimer mungkin separuhnya ya. Jadi itu termasuk komponen biaya juga. Tapi kalau ordernya nggak banyak ya, itu biasanya mereka hitung dari awal biaya desain, biaya silinder itu dihitung ya. Jadi kalau kita bicara industri tadi, ya seperti Arifin bilang itu masuk ke biaya lain yang 7% tadi ya. Jadi teman-teman, tadi kita belum bicara pajak ya. Ketika kalau teman-teman makan atau minum sekarang itu udah mulai kena pajak ya. Ada yang rumah makan yang menambahkan pajak ya. Benar nggak? Udah Iya, merasakan Pak. belum? Hah? Udah merasakan belum minum di mana misalnya? Misalnya kita 100.000, ternyata bukan 100.000 yang kita harus bayar, jadi 110.000 atau 111.000 ya, Iya, Pak. pajak TPN ya, pajak pertambahan nilai ya. Nah di situ pajak itu ditanggung oleh kita pembuat kemasan atau oleh customer? Oleh customer, Pak. Oleh customer ya. Jadi 10% atau 11% itu, jadi harga jual yang dari kita tadi, yang udah termasuk profit yang udah kita hitung itu ditambah lagi 10% atau 11% ya, ditambah pajak. Nah itu yang customer harus bayar ke kita gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas kelompok? Dibikin 5 kelompok ya teman-teman. Kelompoknya usahakan kemasannya berbeda, dipresentasikan. Itu tugas kelompok. Nah, kalau untuk UAS, kita UAS itu bulan Januari kalau nggak salah ya. Bulan Januari. Jadi teman-teman kalau kita UAS, kan UAS itu dibatasi dengan waktu ya. Paling 10 menit ya. Kita nggak mungkin bisa menghitung, misalnya Bapak kasih soal 1 nih. Teman-teman bisa kira-kira bisa menghitung nggak dari awal sampai akhir dengan waktu tersebut? Nggak bisa, Pak. Ya. Paling nggak dikerjain. Jadi kita nanti sifatnya teman-teman sama kayak tugas kelompok ya. Tapi ini pribadi ya, individu ya. Ini tugas teman-teman mencari kemasan yang ada di pasaran. Teman-teman hitung dari awal sampai akhir. Di situ ada kayak komposisinya apa, acuan cetaknya seperti apa ya, jumlah warnanya berapa, ukuran berapa, biaya bahannya berapa ya, biaya tintanya berapa, hitung detail sehingga didapatkan harga jual ke konsumen. Gimana? Cukup jelas? Ada 2, jadi kelompok dan individu ya. Tapi sebelum individu kita matangkan dulu di kelompok biar teman-teman lebih memahamin. Ketika bikin di individu mungkin kalau udah kelompok udah presentasi, udah caranya udah benar, otomatis individu lebih gampang sih ya. Ada yang mau ditanyakan? Ika nanti dibikin 5 kelompok ya. Iya, Pak. Kita akan presentasi tanggal minggu keempat lah Desember. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Cukup nggak? Tanggal 20 berapa jadinya? Sekarang 7. 28, Pak. 28 ya. Kita akan presentasi mulai tanggal 28, nanti tanggal 14-21 kita akan lebih matangkan lagi dengan mencoba. Ini kan baru satu case, satu project ya. Nanti kita akan coba dengan kemasan yang berbeda. Coba teman-teman hitung gitu loh. Sampai akhir ini ya. Kita latihan tuh. Sampai biaya kemasan terjual ke customer. Baru nanti tanggal 28-nya kita akan presentasi kelompok ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman udah hitung semua kan ini di biaya kemasan bintang Asia? Saran Bapak sih kalau teman-teman menggunakan laptop ya, itu sebaiknya menggunakan Excel ya.
Jadi kalau ada soal baru tinggal copy aja. Tinggal masukin angkanya, jumlah warnanya. Jadi nggak perlu ngitung apa satu-satu. Ada pertanyaan? Angkanya sama nggak sama Ika? Atau ada yang berbeda? Ika boleh ditampilkan lagi, Kak? Perhitungan Ika. Ada yang sama atau ada yang beda? Arifin sama nggak sama Ika? Hitungan angkanya? Harga Saya lagi nggak megang laptop Pak. Lagi di nggak megang laptop ya? Nah, angka kalau dilihat di sini, harga pokok produksinya 130,418. Yang lain apakah sama atau ada yang berbeda? Kalau Isna ini sama. Ada Isna sama nggak hitungan sama Ika? Atau ada yang belum ngitung? Belum memasukkan angka-angka tersebut? Nabila gimana Nabila? Sama? Nggak ngitung akhirnya sih Pak, cuman beda koma belakang aja kayaknya hasilnya. Oke. Radit? Gimana Radit? Kalau saya masih ini Pak, di tenaga kerja langsungnya. Masih di total 130 itunya, tapi beda angka koma doang. Oke, kalau beda angka koma berarti mendekatin benar ya, dalam arti sama gitu perhitungannya ya. Kalau Rayhan? Rayhan gimana Rayhan? Sama Pak, saya baru tenaga kerja aja Pak. Sama beda berapa koma doang Pak. Oke. Satrio gimana Satrio? Apa Pak? Hitungannya sama nggak sama hitungan angka yang didapat sini? Sama, tapi saya baru hitung sampai tenaga kerja juga. Oke. Belum sampai total gitu-gitu. Karena ini hitungan ya, harus dicoba ya teman-teman, harus nyoba simulasi ya, dihitung, dimasukkan ke perhitungan ya, sehingga angkanya keluar itu akan dapat selisih. Nah Bapak kan nggak melihat nih perhitungan bahan bakunya, harusnya udah bisa lah ya, kita udah UTS offline, udah revisi ya, udah dikasih kesempatan untuk memperbaikin ya. Harusnya untuk perhitungan bahan baku, material, harusnya udah benar semua lah ya, nggak ada kekeliruan lagi ya. Terus kalau untuk perhitungan kayak biaya mesin, listrik, tenaga kerja, harusnya sih tinggal memasukkan rumus-rumusnya saja. Kalau dari awal udah benar, otomatis kesini akan benar ya. Nah kalau itu teman-teman belum lakukan, ya nanti nggak akan dapet nih ya. Teman-teman harus coba, harus dipraktekkan. Rumus-rumus ini harus dipraktekkan ya. Dicoba, dihitung, oh ternyata angkanya benar, oh ternyata angkanya ada yang keliru nih. Ya tadi ini kan hanya kita kan bicara estimasi ya, kalkulasi harga pokok, berarti perkiraan ya, perkiraan harga. Harga ini bisa naik, bisa turun, tergantung dari
kondisi lapangan ya. Harga pokok bahan baku misalnya nih, di sini kan 78 nih. Yang ideal tadi kan 765 sampai 75 ya. Bisa nggak dia 80%? Bisa aja terjadi ya. Kalau wish-nya banyak. Ntar ternyata harga di luar dolarnya naik nih. Harga dolar naik ya, itu bisa berpengaruh ke harga ini ya. Dolarnya naik, sementara harga jual kita tetap nih misalnya ya. Karena udah tekan kontrak sama customer nih, tiba-tiba harga beli barang bahan baku kita naik nih. Padahal PO-nya udah turun dengan harga misalnya 163. Ternyata di bahan baku kayak PE-nya, PT itu naik. Ini bisa nggak 80%, bisa nggak untung, bisa juga sih kalau harganya terlalu ekstrim ya. Jadi banyak faktor ya. Tapi secara perhitungan teoritis ya seperti ini. Yang ideal kalau tidak ada gejolak misalnya, tidak ada kerusakan, tidak ada wish-nya lebih besar misalnya, atau tidak ada kenaikan harga, jam kerjanya sesuai standar, harusnya teman-teman bisa kalkulasi ya. Harus bisa memperkirakan, oh harga kemasannya sekian. Kalau tidak ya yang belum melakukan dicoba ya teman-teman ya, dicoba praktekkan, dicoba disimulasikan. Nah seperti kayak tadi nih, kita dalam satu job aja tadi untungnya hampir 12 juta. Berapa? 211 juta ya. Itu hanya kerja berapa 20 jam untuk printing ya, walaupun ada mesin-mesin yang lain ya. Ini berarti profitnya itu 211 juta ya. Berarti kita sebenarnya untuk penyusunan mesin harusnya bisa lebih berani ya. Tapi ini kan ideal ya, dalam arti kondisi mesin itu normal semua, speednya 300 ya 300 ya. Hasilnya mesin slitting jalannya 300 meter per menit, itu sesuai standar semua kita hitungnya. Walaupun ini bisa berubah ya, bisa tidak sesuai harapan. Sama juga kalau ada order terus enggak nih, bagian marketing, bagian salesnya bisa cari order enggak nih? Bisa aja mesinnya nggak jalan 1 minggu, nggak ada order misalnya. Sementara gaji tetap dibayar kan? Ada kerjaan, tidak ada kerjaan, gaji harus dibayar ya. Nah itu bisa mempengaruhi performa perusahaan ya. Jadi biasanya hitungan laba rugi itu dihitung dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Kita dapat bonus tahunan nggak nih teman-teman pekerja nih? Kalau perusahaannya untungnya gede biasanya dapat bonus sih. Tapi kalau THR ya, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, mau untung mau rugi perusahaan wajib mengeluarkan. Sama kayak BPJS misalnya, biaya asuransi. Mau untung mau rugi tetap harus dikeluarkan tiap bulan. Nah memang untung rugi itu tugasnya direktur ke atas lah ya, atau owner yang punya lah. Tergantung teman-teman nih, mau jadi owner, mau jadi pekerja ya. Jadi tugasnya pekerja sampai menghitung bahan baku biaya, harga pokok produksi. Kalau udah masuk ke bawah lagi tentang operasional perusahaan, biaya lain-lain, biaya tenaga kerja lain ya, tenaga kerja tidak langsung itu tugasnya direktur yang menentukan. Oke, teman-teman ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Bapak izin nanya Pak. Ya. Kalau yang tenaga kerja tidak langsung dan biaya lain-lain itu kan 7% ya Pak? Nah itu 7%-nya itu dari kita atau emang rumus Pak? Yang penting di bawah 10%? Di bawah 10% sih. Itu 7% itu hanya sampel ya. Berarti itu diketahui dari soal atau dari kitanya langsung Pak yang ngasih di bawah 10% itu? Misalkan saya ngasih 6 gitu Pak, apakah boleh? Bisa. Bebas. Yang penting dia yang bagus ya. Yang benar itu kan yang ideal ya. Kalau kita bicara ideal kan yang poin berapa? 8 sampai 11 itu kan totalnya kan nggak boleh lebih dari 10% ya. Benar ya? Iya Pak, betul. Oke. Nah di sini kan ada penyusunan mesin. Penyusunan mesin itu ternyata kontribusinya nggak terlalu besar ya. Berapa di sini? 0,54 ya. 0,54. Nah, biasanya perusahaan itu punya standar ya. Dia mau masukin berapa? Mau 1%, 2%, atau di bawah 1%. Itu tergantung dari BIP mesin tersebut ya. Kalau kita lihat
profitnya seperti ini, ordernya banyak ya, optimis lah perusahaannya gitu. Ya ini mungkin ini bisa dinaikin, bukan 0,54%, bukan 0,54 rupiah nih, atau 0,833 ya. Ini kalau teman-teman naikkan jadi 2% misalnya, otomatis ini akan naik ya. Otomatis di mesinnya waktunya akan lebih pendek ya, akan berkurang. Tadinya 15 tahun bisa jadi 12 tahun udah selesai, udah lunas. Tinggal beli mesin baru lagi nih, kita investasi lagi. Gitu. Ya jadi tadi yang 7% itu kita boleh tentukan. Yang penting yang ideal itu tidak boleh lebih dari 10% totalnya ini. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yang lain? Ada? Karena kalau kita lihat di sini profit ini kan 13,05% ya. 13,05% cukup oke sih. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Itu kalau udah bicara, tadi yang Bapak bilang kayak kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan customer raksasa giant kayak apa Unilever gitu ya, Indofood tuh mereka tahu hitungannya, jadi mereka tahu wah paling kegedean ngambilnya cukup 5% aja atau 3% aja, untungnya harusnya nggak boleh gede-gede gitu. Mau order biasanya sebagai supplier kita daripada nggak order ya udah ambil aja lah. Yang penting bisa gaji karyawan, bisa bayar sewa mesin gitu ya, bisa nyicil mesin. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak mungkin cukup ya. Teman-teman silakan. Mau nanya. Ya, kenapa Ika? Yang harga pokok kemasannya itu berarti harga pokok produksi sebelum ditambah 25% ya Pak? Bukan Harga setelah ditambah. Pokok kemasan. Ya. Harga pokok apa tuh namanya? Ditambah 20% enggak? Yang ini Harga dihitungnya pokok kemasan itu harga pokok produksi ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung sama biaya lain-lain. Nah, itu didapat harga pokok kemasan. Oke, Pak. Berarti sebelum ditambah 25% ya, Pak? Ada dua, bisa ditambahkan sebelum ditambah 25%. Tadi kita kalau kita tadi kan ngitungnya sebelum kita dapat 7% kan kita tambahkan dulu 25% kan? Ya, Iya, Pak. jualnya kan. Ya, kalau teman-teman udah ya, 7% itu kan biasanya didapat dari riset perusahaan tersebut kan, diteliti nih kontribusi jumlah karyawan yang tidak langsung terhadap proses produksi itu berapa banyak ya. Ya, itu mereka hitung biasanya, dihitung satu persatu sehingga dapat angka 7% ini. Ini hanya simulasi ya. Idealnya tadi yang kita bicara 4, yang poin 8, 9, 10, 11 itu kan tidak boleh lebih dari 10%. Kalau yang bagus ya. Nah, bisa teman-teman bisa tambahkan itu misalnya langsung 6%, 7% terus ditambah lagi profit. Bisa seperti itu sih. Ada dua cara sih. Kalau udah dapat angka harga pokok produksi terus teman-teman tarik tambahkan profit, baru dihitung apa? Dihitung tenaga kerja tidak langsung sama biaya lain bisa. Atau teman-teman tambahkan udah dapat harga pokok produksi tambah 6%, 7%. Maka didapat harga pokok kemasan ya. Baru ditambahkan profit lagi, nggak masalah. Itu tadi ada dua cara yang Bapak bilang sih. Gimana Ika? Jawab. Ya, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang lain? Ada lagi pertanyaan? Ya, memang sekarang harus banyak latihan teman-teman ya. Yang belum mengerjakan, diteruskan ya. Dimasukkan angka-angkanya. Dilihat lagi jam kerja mesinnya, pemakaian bahan bakunya udah benar atau belum ya.
Nah, nanti kita akan ambil satu sampel project ya. Ini kan udah untuk latihan nih, udah selesai nih ya berarti ya. Sampai kita harga pokok kemasan sampai harga jual kita udah dapet nih. Itu kemasan bintang Asia. Nah, gimana kalau kemasan yang lain? Kita akan coba minggu depan ya. Kita masih punya 2 minggu untuk memperbaiki yang kurang untuk latihan sebelum masuk presentasi kelompok ya. Kalau tidak cukup dari Bapak ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak cukup. Yang belum selesai, yang belum memasukkan angka-angkanya, silakan dilanjutkan ya. Dikerjakan, karena kalau ditunda akan ketinggalan nantinya, akan lupa gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya, kita foto bareng kalau tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Eka, siapa yang mau ngambil? Nanti nama kelompoknya di-share ke Bapak ya, Ika. Kalau udah terbentuk. Iya, Pak. Kita kemudian bisa lanjutkan untuk pembentukan kelompok juga bisa ya, diskusiin. Yuk, siapa yang mau bantu? Screenshot. Ya, Boleh Pak, saya yang ngambil Pak. Ya. 1, 2, 3. Oke, Ya udah Pak. terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.